Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divarianisa Fariska dari kelas 10 Perhotelan C, nomor absen 14 SMK Negeri 1 Bawen. Di sini saya akan presentasi tentang pemerintahan demokrasi liberal. Terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Untuk mengetahui keadaan politik pada masa Kabinet Burhanuddin. 2. Untuk mengetahui perkembangan ekonomi pada masa Kabinet Burhanuddin. Kabinet Burhanuddin Harahap. 1. Menyelenggarakan pemilu 1 untuk DPR dan konstituante. 2. Pengendalian inflasi. 3. Bubar karena penyerahan mandatnya kepada pemerintah. Program kerja Kabinet Burhanuddin. 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah Gezas, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Perjuangan pengembalian Irian Barat. 4. Menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi. 5. Mengembangkan politik kerjasama Afrika-Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Program kerja selanjutnya adalah 1. Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. 2. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. 3. Meneruskan perjuangan pengembalikan Irian Barat ke Dakam wilayah Republik Indonesia. 4. Atau yang terakhir, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Hasil kerja Kabinet Burhanuddin. 1. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. 5. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dengan menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Bidang ekonomi. 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Vinek-Ga berisi 1. Persetujuan Vinek hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan Vinek Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan Vinek didasarkan pada UU nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain di antara kedua belah pihak. Bidang politik. Sistem multipartai. Dampak positifnya yaitu 1. Menghidupkan suasana demokratis di Indonesia. 2. Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa. 3. Menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Adapun dampak negatifnya yaitu 1. Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompok sendiri bukan banyak rakyat. 2. Ada kecenderungan persaingan tidak sehat baik dalam parlemen maupun kabinet yang berupa saling menjatuhkan. Pemilihan umum. 1. Hasil pemilu 1 memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante yaitu perimbangan perolehan kursi DPR hasil pemilu tahun 1955 tahap 1. Masyumi mendapatkan 60 kursi, PNI mendapatkan 58 kursi, PKI mendapatkan 32 kursi, NU mendapatkan 47 kursi,
Partai lainnya merebutkan sisa 75 kursi. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali. Pemilu 1 memilih anggota DPR, Pemilu 2 memilih anggota konstituante. Hasil pemilu 1955 yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI. Perimbangan perolehan kursi konstituante hasil pemilu tahun 1955 tahap 2. PNI mendapatkan 199 kursi, Masyumi mendapatkan 112 kursi, NU mendapatkan 91 kursi, PKI mendapatkan 80 kursi. Partai lainnya merebutkan sisa 118 kursi. Walaupun pemilu 1 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib, tetapi keadaan politik dan keamanan belum stabil. Hal ini disebabkan oleh 1. Sering terjadi pertentangan antar politik. 2. Partai politik hanya mempertahankan keyakinan partainya. 3. Anggota DPR hasil pemilu belum dapat memenuhi harapan rakyat. 4. Badan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.